Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Dan kami baru saja turun dari dataran tinggi Dieng. Dan sekarang kami berada di alun-alun kota Wonosobo. Jadi sudah melandai dan suhunya juga tidak se ekstrim ketika kami berada di dataran tinggi Dieng. Ada satu hal yang sangat unik dari antara banyaknya keunikan yang berada di dataran tinggi Dieng, yaitu tentang misteri anak gimbal yang rambutnya keriting-keriting. Nah, banyak istilah-istilah yang diperuntukkan untuk anak gimbal ini. Ada yang mengatakan bahwa anak gimbal ini merupakan anak atau titipan dari penguasa Laut Selatan. Konon menurut sumber-sumber yang kami peroleh, anak gimbal ini adalah anak kesayangan dari bangsa jin, atau masyarakat Dieng menyebutnya makhluk-makhluk gaib yang ada di dataran tinggi Dieng. Ada juga yang mengistilahkan bahwa anak gimbal ini merupakan anak bajang. Ada juga yang mengatakan bahwa anak gimbal ini merupakan raja tanpa mahkota. Ada berbagai sumber yang kami peroleh kenapa anak berambut gimbal ini bentuk rambutnya seperti itu. Ada dari berbagai macam sumber yang kami peroleh ketika kami berada di dataran tinggi Dieng berdiskusi dengan orang-orang sana. Yang pertama, menurut ceritanya bahwa anak berambut gimbal ini merupakan adalah keturunan dari sang putri yang dikutuk atau disumpahi oleh sang pangeran ketika dia dikhianati untuk membuat sumur di Kawah Sikidang yang sekarang namanya Kawah Sikidang. Sang pangeran ditimbun dengan batu, kemudian sang pangeran bersumpah bahwa keturunan putrinya nanti akan mempunyai rambut gimbal. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sejarah anak gimbal ini karena ada seorang yang bernama Kiai Kaladete. Jadi ketika Dieng masih dalam kondisi yang tidak subur tanahnya, dalam kondisi yang tidak mampu menghasilkan apapun yang ditanam di sana, dia bersumpah bahwa dia tidak akan memotong rambutnya sampai tanah dataran tinggi Dieng mampu menghasilkan apapun yang ditanam oleh masyarakat sana. Nah, kemudian juga yang ketiga, ada juga yang bercerita bahwa rambut gimbal ini merupakan keturunan dari Kiai Kaladete yang dikutuk atau disumpahi oleh teman-temannya. Ketika pada abad keempat, ketika agama Hindu masuk ke negeri kita Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini, masyarakat pada saat itu lebih dominan memeluk agama Hindu, termasuk Kiai Kaladete. Nah, seiringnya dengan perkembangan agama Kristen, agama Islam, kemudian Kiai Kaladete ini akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat pertanda bahwa dia sudah menjadi seorang muslim memeluk agama Islam. Ketika Kiai Kaladete ini masuk ke agama Islam, kemudian teman-temannya, sahabat-sahabatnya pada saat itu bersumpah bahwa keturunan dari Kiai Kaladete akan memiliki rambut gimbal. Kita akan coba bahas lebih dalam lagi tentang misteri rambut gimbal anak Dieng setelah berikut
ini. Sobat SR dan seluruh para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib, berjumpa kembali dengan kami dan kami akan melanjutkan pembahasan misteri anak gimbal yang berada di dataran tinggi Dieng. Uniknya, satu keluarga tidak mesti memiliki rambut gimbal. Bahkan bisa jadi ada 5 anak. Jadi nomor 2 dia berambut gimbal, tapi anak pertama, ketiga, keempat, kelima ini memiliki rambut seperti pada umumnya, seperti rambut kita, tidak gimbal seperti itu. Nah, ini adalah sebuah misteri yang sangat unik yang memang berada di dataran tinggi Dieng. Bahkan dari beberapa sumber yang kami peroleh, ketika ada seorang anak yang akan tumbuh dengan rambut gimbalnya, dia akan mengalami sakit panas badannya terlebih dahulu. Jadi satu, dia tumbuh maka dia akan panas. Jika nanti pada usia tertentu dia tumbuh lagi, maka dia juga akan mengalami sakit panas. Jadi setiap rambut gimbal yang akan tumbuh di kepala seorang anak itu akan mengalami sakit panas. Nah, ketika sang anak tumbuh menjadi besar, maka ada satu adat istiadat yang berlaku di masyarakat Dieng tersebut. Mereka mengadakan acara pemotongan rambut anak gimbal. Dan sudah barang tentu bahwa potong rambut ini bukan karena dipaksa, tapi sang anak biasanya akan meminta untuk dipotongi rambutnya pada saat itu. Dan konsekuensinya, orang tuanya dia harus memenuhi permintaan sang anak ketika diadakan acara ruwetan pemotongan rambut gimbalnya. Jadi kalau sang anak minta motor, ya harus diberikan motor. Kalau sang anak berambut gimbal ini meminta sepeda, harus diberikan sepeda. Kalau tidak diberikan, konon anak ini akan sakit kembali. Nah, ketika sudah dipotong rambut gimbalnya dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Dieng sana, maka rambut gimbalnya ini akan dilarung, akan diceburkan, dihanyutkan ke kali atau ke lautan yang mengarah ke laut selatan. Nah, ketika nanti sudah dicukur, dipotong rambut gimbalnya, maka anak yang berambut gimbal ini dia akan menjadi normal kembali tumbuh rambutnya. Jadi ini memang merupakan satu keajaiban, satu keanehan tapi nyata, dan ini sering dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat Dieng. Bahkan disebut istilah-istilah oleh teman-teman kami disebut sebagai Dieng culture. Jadi proses di mana masyarakat Dieng melakukan ruwetan untuk memotong rambut gimbal anak Dieng yang ada di sana. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.